Jadi sebelum kalian beli alat tes pack, kalian bisa simak tanda-tanda ini dulu supaya nggak sia-sia gitu ya, nggak sia-sia cepet-cepet tes pack tapi hasilnya itu negatif, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Cerita Kesehatan bersama Jurnal Bilang. Di video kali ini kita akan membahas bersama mengenai tanda-tanda kehamilan sebelum kalian telat menstruasi. Nah, karena video-video saya yang sebelumnya itu mengenai alat kontrasepsi, mengenai efek samping alat kontrasepsi, jadi kali ini dan seterusnya kita akan membahas perlahan secara terinci mengenai kehamilan. Apa aja sih tanda-tanda dalam kehamilan? Kehamilan trimester 1, trimester 2, trimester 3, bahkan sampai bahaya-bahaya dalam kehamilan. Sebelum saya lanjut, bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, selamat datang dan dukung terus ya channel ini supaya lebih berkembang dengan cara kalian bisa subscribe, like, atau komen. Bahkan bisa share video ini supaya lebih bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan informasi seputaran kesehatan. Ikutin terus video ini sampai selesai, jangan sampai di skip ya, supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kalian, oke? Tanda kehamilan sebelum menstruasi. Pasti banyak banget pasangan-pasangan muda, pasangan-pasangan yang baru menikah, atau pasangan-pasangan yang sedang menanti momongan, sedang dalam masa promil. Ini pasti kepo banget kalau udah terlambat menstruasi 1 atau 2 hari. Nah, sebelum kalian tes pack, pasti kan kepo tuh, ini kenapa ya terlambat? Biasanya kan nggak terlambat, apa saya sudah hamil? Nah, pingin cepet-cepet tes pack. Tapi tidak disarankan untuk melakukan tes kehamilan bila baru terlambat 1 atau 2 hari. Karena apa? Kalau misalnya kalian tes pack dan baru terlambat 1 atau 2 hari nih, pasti hasilnya itu negatif. Karena hormon HCG, hormon kehamilan itu belum bisa terdeteksi ketika kehamilan masih terlalu dini ya. Karena kadarnya itu memang belum banyak, belum cukup untuk terdeteksi oleh tes pack. Nah, lalu ada cara nih, ada tanda-tanda kehamilan sebelum kalian telat menstruasi. Jadi sebelum tes pack, kalian bisa dulu lihat tanda-tanda ini. Namun, tanda ini merupakan tanda tidak pasti kehamilan. Karena untuk menentukan kehamilan itu pasti, kehamilan itu positif, cara yang paling benar atau cara yang paling efektif adalah dengan menggunakan alat tes kehamilan atau USG. Jadi sebelum kalian beli alat tes pack, kalian bisa simak tanda-tanda ini dulu supaya nggak sia-sia gitu ya, nggak sia-sia cepet-cepet tes pack tapi hasilnya itu negatif. Oke, lanjut ke tanda yang pertama. Nah, tanda yang pertama yaitu terjadi pendarahan implantasi atau flek. Apa sih pendarahan implantasi? Nah, pendarahan implantasi merupakan suatu proses di mana saat sel telur menempel di dinding rahim. Hanya pada saat sel telur menetap atau menempel di dinding rahim, ini terjadi pendarahan. Nah, tapi pendarahannya itu beda ya sama pendarahan haid. Nah, kalau misalnya nih kalian baru haid kemarin, beberapa minggu kemarin ya. Tapi kenapa belum siklusnya ulang kok udah pendarahan lagi, udah terjadi flek-flek lagi? Di sini bisa dibedain pendarahan implantasi dan menstruasi biasa. Ciri-cirinya yaitu pendarahan implantasi. Pertama, darahnya itu darah segar. Yang kedua, waktu keluarnya. Kalau misalnya mens kan waktu keluarnya itu biasanya 2-7 hari, itu berturut-turut, berangsur-angsur sekali banyak. Kalau pendarahan implantasi ini enggak. Keluarnya itu bisa dalam hitungan jamnya. Jadi berapa jam, memang 2-3 jam atau 5 jam itu pendarahan terputus-putus. Nah, ini bisa jadi ya. Ditandai dengan kram perut ringan. Ini akibat dari ketika sel telur itu nemplok di dinding rahim, ini bisa terjadi kontraksi-kontraksi
yang ringan yang mengakibatkan pendarahan dan perut menjadi kram. Lalu pendarahan implantasi ini bisa terjadi sekitaran 1 minggu selesai masa subur kalian. Jadi pada saat selesai masa subur, jarak waktunya ini 1 minggu terjadi pendarahan implantasi. Mungkin ini adalah salah satu tanda-tanda kehamilan, namun tanda-tanda yang tidak pasti ya. Lanjut ke tanda yang kedua, yaitu nyeri pada payudara atau payudara terasa penuh. Nah, ini akibat dari hormon kehamilan. Namun, tanda ini juga ada saat memasuki masa ovulasi. Jadi, di saat sperma bertemu dengan sel telur, ini hormonnya kehamilan meningkat, maka payudara itu bisa terasa nyeri. Salah satu akibatnya ya. Tanda yang ketiga yaitu hiperpigmentasi pada sekitaran areola atau pada sekitaran puting susu. Sini sekitaran payudara cenderung warnanya itu lebih gelap dan bisa makin gelap ketika usia kehamilan itu bertambah. Juga akibat dari hormon kehamilan yang meningkat ya. Lanjut tanda yang keempat. Tanda ini ibu merasa cepat lelah, letih, lesu, ngantuk. Biasanya ibu-ibu yang hiperaktif, ibu-ibu yang pantang capek nih, tiba-tiba ngerasain, kenapa ya akhir-akhir ini saya cepet banget capek, cepet banget ngantuk. Nah, ini juga tanda dari hormon kehamilan yang meningkat. Lanjut tanda yang kelima. Nah, tanda yang kelima ini sering banget terjadi, yaitu merasa cepet mual atau bahkan sampai muntah. Nah, ini akibat hormon estrogen yang meningkat. Jadi biasanya bangun tidur nih pagi-pagi mual atau biasa yang disebut dengan morning sickness. Nah, morning sickness ini terjadi pada saat usia kehamilan 1 hingga 6 minggu pertama. Ini juga salah satu akibat dari hormon kehamilan yang meningkat. Tanda yang keenam, ini ibu merasa sensitif dengan bau-bauan. Entah itu bau sabun, bau makanan, atau bau-bau goreng-gorengan ya. Ini sebuah fakta ya, karena memang banyak ibu hamil yang sensitif dengan bau-bauan. Nggak bisa deh cium bau ini, rasanya itu pingin muntah, langsung mual. Nah, akibat dari asam lambung yang meningkat, ini bisa terjadi mual dan muntah itu. Jadi saling berkaitan ya, karena cium bau-bauan yang nggak sesuai, yang nggak enak, jadi bikin mual dan muntah, langsung ibunya merasa letih, lemas, dan lesu. Ini semua tanda-tanda kehamilan, namun masih tanda-tanda yang belum pasti. Selanjutnya yaitu kembung. Kok perut kerasanya begah ya? Kenapa ingin buang-buang angin terus? Nah, ini juga karena hormon, karena asam lambung yang meningkat, jadi perut kembung, pinginnya buang-buang angin terus. Nah, cara mengatasi perut kembung ini dengan makan porsi sedikit tapi sering. Jangan nih ibunya makan langsung dengan porsi yang banyak, tuh kan pasti lebih tambah kembung ya. Jadi, tanda yang selanjutnya yaitu sering buang air kecil atau beser-beser ya gitu. Nah, tanda ini juga biasanya terjadi pada awal kehamilan dan akhir kehamilan saat menjelang trimester akhir atau trimester 3. Sering terjadi buang air kecil itu akibat rahim yang meregang, menekan kandung kemih. Jadi karena ada janin, kandung kemihnya itu tertekan ya. Biarpun air kemihnya itu sedikit, karena udah tertekan jadi pinginnya besar-besar terus. Lalu ini juga akibat dari kerja ginjal yang terlalu berat. Karena ada janin, jadi ginjal itu memfilter, mensaring racun-racun yang ada dengan baik, dengan kerja yang keras. Jadi sedikit-dikit ibunya pingin besar, sedikit-dikit pengen beser. Ini juga tanda dari kehamilan. Lanjut ke tanda yang ke-9, yaitu peningkatan suhu tubuh basal. Nah, peningkatan suhu tubuh basal juga ada di masa-masa saat akan terjadi masa subur. Jadi, misalnya nih, kalian masa subur, suhu tubuhnya tuh meningkat. Terus-terusan sampai terlambat mens. Kenapa suhu tubuhnya ini meningkat terus? Maksudnya rasanya anget terus sampai pagi ya. Biar ibu bisa
cek suhu tubuh dengan yang sudah saya pernah jelaskan, itu cara mengetahui suhu tubuh basal di video sebelumnya di tanda-tanda masa subur ya. Di sini setiap pagi bisa dicek sebelum bangun dari tempat tidur atau sebelum melakukan aktivitas. Nah, pas bangun tidur langsung tuh cek suhu tubuhnya berapa. Tapi ini memang agak ribet ya, efisien tapi agak ribet karena harus mengukur suhu tubuh selama 1 bulan penuh. Lalu dilihat tuh rata-ratanya suhu tubuh kita berapa. Nah, pada saat terjadi peningkatan suhu tubuh, ini merupakan peningkatan suhu tubuh basal. Nah, bisa terjadi saat masa ovulasi dan juga bisa terjadi saat masa-masa awal kehamilan. Tanda yang terakhir yaitu keputihan. Nah, intinya asalkan keputihan itu tidak gatal, tidak berbau, tidak berwarna, ini bisa jadi salah satu tanda-tanda dari kehamilan. Namun, dari semua tanda-tanda ini, tadi saya sudah jelaskan, ini merupakan suatu tanda yang tidak pasti. Karena untuk mengetahui kalau memang kehamilan itu pasti, bisa dilakukan tes pack. Ya, tes pack atau USG. Kalau USG kan yang jelas kita bisa langsung lihat apakah ada janin yang menempel di rahim, apakah ada janin yang menetap di rahim. Kalau misalnya tanda-tanda semua ini sudah lengkap ya, banyak tanda-tanda seperti ini. Nah, ibu bisa tuh langsung melakukan pemeriksaan kehamilan yang pertama dengan melakukan tes pack. Tapi jangan langsung kalau misalnya baru terlambat 1-2 hari itu tes pack, nggak boleh ya, karena pasti hasilnya itu negatif. Karena hormon HCG, hormon kehamilan, kadarnya masih terlalu sedikit untuk dideteksi oleh tes pack. Nah, kalau misalnya sebaiknya itu yang bagusnya 1-2 minggu setelah terlambat mensnya. Kalau hasilnya itu positif, lakukan tes pack dan hasilnya positif, kalian bisa segera pergi ke fasilitas kesehatan terdekat, bisa ke bidan atau ke dokter. Untuk apa? Yang pertama untuk mendapatkan imunisasi dini, imunisasi TT pada trimester pertama. Lalu yang kedua, untuk mendeteksi apakah janinnya berkembang atau tidak. Ya, ini penting banget mendeteksi cara dini untuk menghindari keguguran. Lalu yang ketiga, untuk mendeteksi apakah kehamilan ini terjadi di dalam rahim atau di luar rahim atau kehamilan ektopik. Dan yang terakhir, agar ibu mendapatkan vitamin untuk kehamilan, untuk ibu, dan untuk janin. Jadi bagi teman-teman yang sedang menanti momongan, insya Allah segera diberikan ya. Dan sesuai tips yang tadi saya kasih, jangan terlalu dini memastikan kalau itu memang hamil, walaupun tanda-tandanya sudah ada. Karena ada tanda pasti, tanda tidak pasti, dan tanda belum tentu pasti. Ya, pokoknya ada lah istilah dalam kesehatan itu begitu, tanda-tandanya banyak ya. Jadi semangat terus bagi yang sedang promil nih. Kalau misalnya ada informasi-informasi yang kurang jelas atau kurang pas nih di hati kalian, bisa kalian tanya melalui komentar atau bisa langsung DM di Instagram saya ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu lagi di video Jurnal Bila yang selanjutnya. Jangan lupa dukung channel ini supaya lebih berkembang dengan cara subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.